Nah, ini proses pengisiannya. Jadi pelaksanaan SKP bisa dilakukan setelah proses perencanaan SKP sudah final. Jadi setelah perencanaan SKP sudah final, nanti akan muncul menu pelaksanaan kinerja di sini. Nah, kita klik saja menunya. Nah, nanti akan muncul daftar IKI dari setiap rencana hasil kerjanya, di mana nanti setiap pegawai harus mengisikan realisasi dan juga data rencana aksinya. Nah, untuk mengisi rencana aksi, di sini ada tombol set rencana aksi untuk semua IKI. Nah, nanti akan tampil daftar IKI berdasarkan rencana hasil kerjanya. Di sini juga ada kolom rencana aksi dan juga dasar penugasan, di mana idealnya rencana aksi itu diisi pada saat awal tahun, baru mengisi dasar penugasan. Nah, tapi karena sekarang sudah di akhir tahun, kita balik prosesnya menjadi milih dulu dasar penugasannya, baru nanti ada rencana aksinya. Kita coba aja satu, pilih penugasan. Nah, di sini akan tampil daftar penugasan Bapak Ibu sekalian dari SIMA. Dan di sini Bapak Ibu sekalian bisa memilih penugasannya berdasarkan indikator kinerjanya. Misalnya, terkait dengan fitur penilaian kinerja yang tepat mutu. Di sini penugasan saya mungkin terkait dengan pengembangan aplikasi SKP misalnya. Nah, ini bisa dicari. Misalnya di sini terkait dengan pengembangan aplikasi fitur SKP. Nah, ini bisa diklik dasar penugasannya. Nah, di sini akan muncul otomatis rencana aksinya, di mana ini didapat dari dua kata pertama dari nama penugasannya. Dan ini pun tetap bisa diubah untuk narasi dari rencana aksinya. Yang terpenting ini kalimatnya adalah kalimat kata kerja. Misalnya kita contoh, kita hapus, kita ubah. Nah, seperti ini bisa. Nah, apabila terdapat penugasan yang tidak ada dari SIMA, di sini kita membuat pilihan isi manual. Nah, di sini jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengisi rencana aksinya ataupun dasar penugasannya secara manual. Mungkin bisa diinput dari ND-nya atau SK-nya yang tidak ada di SIMA. Misalnya kita pilih saja yang dari SIMA, kita simpan. Nah, nanti akan masuk data rencana aksi dan juga dasar penugasannya. Dan kalau kita kembali ke halaman awal, nanti untuk kolom rencana aksi sudah terisi dan juga untuk form isian realisasi sudah terbuka. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan langsung untuk realisasinya. Misalnya di sini targetnya 90. Untuk realisasi kita tambahkan kita isikan 90 juga. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul predikatnya yaitu baik. Kemudian terdapat juga hasil dari nilai tertimbang dari IKI-nya, yaitu baik juga. Nah, ini harus diisikan seluruhnya untuk rencana aksi dan juga realisasinya. Kita coba isi cepat saja. Nah, setelah sebuah rencana aksi terisi, maka bisa diisikan untuk realisasinya di sini. Ini kita isi sama seperti targetnya 90%. Kemudian klik simpan. Nah, nanti akan muncul nilai tertimbangnya dari tiap-tiap IKI-nya dan juga akan dapat nilai hasil kerjanya. Di sini adalah baik. Nah, kemudian di sini ada nilai rating umpan balik. Nah, ini akan diisi nanti oleh atasan setelah pelaksanaan SKP ini diajukan. Jadi untuk hasil kerja ini sudah selesai sampai di sini, sampai mendapatkan hasil kerjanya. Selanjutnya masuk ke bagian perilaku kerja. Nah, di sini ada umpan balik atasan, ini juga nanti akan diisikan oleh atasan kita setelah pelaksanaan ini diajukan. Jadi kita bisa lewat, dan di sini langsung bisa dipilih tanggalnya, tanggal
realisasinya. Dan juga di sini ada draft dokumen. Jadi untuk pelaksanaan kinerja nanti ada menghasilkan 3 dokumen, rencana aksi, dokumen kinerja, dan juga rekaman umpan balik. Ini kita bisa coba ajukan saja untuk realisasinya. Isikan Paspres. Nah, sudah selesai, maka ini akan langsung masuk ke menu di atasan langsung saya. Jadi saya akan login menggunakan akunnya atasan saya, Pak Haji. Nah, ini akun atasan saya, di mana di sini ada menu SKP bawahan. Ini ada notifikasi bahwa ada bawahan yang sudah mengajukan baik itu rencana maupun pelaksanaan. Nah, di sini ada nama pegawainya yang sudah mengajukan pelaksanaan. Kita klik detailnya. Nah, di sini pilih dulu yang menu pelaksanaan kinerja. Nah, ini akan muncul seperti yang tadi di bawahan, sudah mengajukan rencana aksi dan juga nilai realisasinya. Nah, di sini atasan tetap bisa mengubah untuk nilai realisasinya, bisa langsung diubah di sini misalnya. Dan langsung disimpan. Ini akan mempengaruhi nilainya. Dan juga di sini atasan wajib mengisikan umpan baliknya dari setiap IKI. Ini umpan baliknya, ada tombol umpan balik di sini. Nah, setelah diklik akan muncul informasi dari rencana hasil kerjanya, yang mana tadi sudah diajukan dengan realisasi 95 dan juga prediktor sangat baik. Kemudian di sini ada rencana aksi dan juga ada dasar penugasan yang tadi sudah dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada umpan balik kinerja. Nah, ini sudah terisi untuk narasi dan juga ratingnya. Ini di-input otomatis oleh sistem berdasarkan predikat yang tadi diajukan. Karena sangat baik, maka otomatis rating kinerjanya sangat baik. Nah, tapi di sini atasan tetap bisa mengubah, baik itu narasinya, bisa juga ditambahkan seperti emoji, smiley ataupun jempolnya di sini. Dan juga bisa mengubah rating kinerjanya di sini. Seperti itu. Dan juga di sini kita sudah siapkan template. Jadi ada tombol pilih umpan balik. Ini ada template untuk rating dan juga umpan baliknya. Jadi apabila bingung mengisikan apa atasannya, jadi bisa pilih di sini gitu. Misalnya klik salah satu, dipilih, nanti akan masuk ke sini. Data untuk umpan balik kinerjanya. Misalnya kita simpan umpan balik kinerjanya. Nanti akan muncul di halaman depan umpan baliknya dan juga rating yang tadi dimasukkan. Dan di paling bawah ini sudah muncul untuk nilai rating umpan baliknya, dan juga di sini ada total hasil kerjanya. Nah, ini harus diisi semua oleh atasan. Kita isi cepat saja. Dan bila tidak ada perubahan, ini atasan bisa langsung simpan gitu ya. Jadi tidak usah mengubah-ubah dulu. Nah, setelah semua diisi, maka dapatlah hasil kerjanya. Jadi nilai akhir untuk hasil kerja ini adalah 100 dengan predikat baik. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan untuk umpan balik perilaku. Nah, di sini sama seperti hasil kerja, untuk perilaku juga sudah dibuatkan default datanya. Jadi di sini kami mendapatkan nilai dari 360 derajat untuk dijadikan default data. Nah, di sini untuk aspek kualitas pelayanan ini mungkin nilainya adalah baik, dan juga di sini sudah diisikan untuk narasinya. Dan di sini juga kita sudah siapkan template juga sama seperti yang tadi, ada template untuk pengisian rating dan juga narasi umpan baliknya. Nah, ini daftarnya kita ambil dari contoh-contoh yang ada di Permenpan 6. Seperti itu. Ini sudah semuanya diisikan oleh sistem,
tapi sekali lagi atasan tetap bisa mengubah datanya, baik narasi maupun rating perilakunya. Apabila tidak ada yang dirubah dan sudah sesuai semua, atasan juga bisa langsung menyimpan umpan balik dari perilaku kerja. Simpan misalnya, nah nanti akan muncul nilainya 96 dengan predikatnya baik. Nah setelah diisi semua, maka atasan bisa langsung menyetujui pelaksanaannya dengan klik setujui pelaksanaan. Nah, sebelum disimpan nanti akan muncul informasi kesimpulan dari hasil kinerjanya, di mana tadi adalah bernilai baik dengan klasifikasi masuk ke sesuai ekspektasi. Kemudian tadi ada perilaku kerja yang baik juga, di mana ini sesuai ekspektasi. Maka jika kita sandingkan di kuadran, untuk hasil kerjanya adalah sesuai ekspektasi, dan juga perilaku kerja adalah sesuai ekspektasi, maka dapatlah predikat pegawai tersebut menjadi nilainya baik. Nah, jadi pegawai tersebut hasil kerjanya menjadi baik dan bisa langsung disetujui hasil pelaksanaannya. Adapun bila tidak sesuai, ini tetap bisa dibatalkan dan juga diubah baik hasil kerja maupun perilaku kerjanya. Misalnya kita setujui saja hasil pelaksanaannya. Nah, nanti akan tampil sudah disetujui oleh atasan langsung. Sehingga ini tinggal disetujui juga oleh pejabat penilainya. Nah, mungkin seperti itu untuk proses pengisian dari pelaksanaan kinerja baik dari pegawai maupun dari atasan. Nah, ini ada sedikit informasi terkait dengan evaluasi kinerja, di mana nanti untuk menu ini hanya akan muncul di pimpinan unit kerjanya, karena nanti akan daftarnya per unit kerja. Jadi nanti untuk BRSDM misalnya, capaian organisasinya nanti ditentukan oleh eselon 1 unit pembina. Jadi nanti akan terisi otomatis, nanti akan muncul juga di sini kurvanya, kurva yang ideal misalnya untuk baik adalah seperti ini. Nanti untuk pegawai di BRSDM nanti akan terbentuk juga kurvanya, terbentuk seperti ini juga. Nah, nanti tugasnya kepala unit adalah memetakan dari yang didapat oleh pegawai dengan idealnya, kurva yang idealnya. Seperti itu. Dan juga apabila mau dirubah oleh kepala unit juga bisa, tinggal diubah saja misalnya asalnya baik, pegawai tersebut diubah menjadi sangat baik misalnya. Bisa dipilih perilakunya jadi di atas ekspektasi, kemudian juga hasil kerja di atas ekspektasi. Maka dapatlah hasil kerja baik, sangat baik, maka ini akan mengubah kurva yang ada di sini. Ya, mungkin demikian proses pengisian dari pelaksanaan kinerja SKP-nya.